Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyunziru ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih memberikan kita nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk membahas suatu buletin dakwah kafah yang bertemakan menjaga akidah umat di penghujung tahun. Telah hadir bersama kita yaitu Ustadz Dwi Arso Widodo. Bagaimana Tad kabarnya? Alhamdulillah baik Mas Ai. Alhamdulillah. Nah, pada edisi kali ini kita membahas tentang menjaga akidah umat di penghujung tahun. Nah, menurut persepsi Ustadz bagaimana tentang buletin kafah kali ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa la umudin yudin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, baik Mas Ai, pada kali ini kita akan membahas tentang menjaga akidah umat di penghujung tahun. Ya, benar sekali memang di ujung tahun kita sudah pahami bahwasanya ada 2 hari raya yang membuat euforia kaum muslimin pun itu bergejolak ya untuk mereka ikut serta di dalamnya. Ya, padahal di dalamnya 2 hari raya itu Natal dan Tahun Baru itu sepertinya sudah menjadi tradisi di tengah-tengah kaum muslimin. Ya, padahal ini bukan tradisi, tapi ini adalah hari raya yang di dalamnya kaum Nasrani itu melakukan hari raya, dan umat Islam kebanyakan tidak memahami secara utuh apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang menjadi euforia itu. Ya, memang sangat memprihatinkan saat ini ya, banyak pemahaman umat itu sudah bergeser. Ya, artinya mereka tidak paham dalam 2 hari raya ini, tapi mereka ikut bereporia di dalamnya. MUI dalam fatwanya yang dikeluarkan pada tanggal 7 Maret 1981 telah menyatakan keharaman Muslim merayakan Natal bersama. Jadi mengapa sekarang itu umat Muslim itu masih merayakannya, Tad? Padahal kan telah jelas bahwasanya Majelis Ulama Indonesia telah mengharamkan. Iya, memang jelas bahwasanya MUI telah mengharamkan. Ya, namun himbauan itu ya sesungguhnya tidak dipatuhi sepenuhnya, ya, baik itu pengusaha kaum muslimin ataupun umat Islam secara keseluruhan. Kenapa? Karena ini dianggap hanya fatwa, ya, bukan penekanan terkait dengan negara memberikan pemahamannya secara kuat bahwasanya inilah hari raya yang umat Islam itu tidak boleh mengikuti dalamnya. Nah, ini juga harus diluruskan ya pemahaman itu. Ya, walaupun memang kondisi masyarakat kita ini merasa apa yang terjadi di 2 hari raya itu ada sisi toleransinya atau tasamuh yang dianggap menjadi kebaikan di antara keduanya, baik itu bentuknya tolong menolong, jaga menjaga, atau berkontribusi dalam agenda perayaan itu. Nah, Allah SWT berfirman dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 bahwasanya sesungguhnya Allah pun tidak melarang kalian untuk berbuat baik, ya, berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kalian karena agama,
dan tidak pula mengusir kalian dari negeri kalian. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Nah, kalau dalil ini atau Quran surat Al-Mumtahanah ini dijadikan landasan, itu tidak tepat atau memang salah menyikapi Quran surat Al-Mumtahanah ini. Karena di dalamnya Quran surat Al-Mumtahanah ini itu berbicara tentang muamalah, ya, bukan masalah akidah yang dilakukan oleh orang Kristiani atau hari raya Natal dan Tahun Baru. Di dalamnya itu bukan dalam konteks muamalah, ya, atau berbuat baik atau saling menghormati kepada orang-orang Muslim. Ya, karena kondisi ini, ya, sering membuat mereka itu mencampur adukan, ya, perkara akidah dan ibadah dengan umat lain. Ya, dan mereka, ya, karena ikut toleransinya, ya, dianggap itu adalah bagian daripada muamalah, ya, yang itu akan mengganggu bentuk dari akidah yang dimiliki oleh kaum muslimin. Karena apa? Karena di situ adalah bentuk hari raya yang mereka lakukan di dua waktu itu. Nah, disinilah mestinya kaum muslimin itu memahami, ya, sudah ada fatwa dari MUI dan sudah banyak ulama itu menyampaikan keharaman kaum muslimin itu mengikuti agenda atau hari raya yang mereka lakukan dan mengikuti pola yang mereka lakukan. Karena kalau kamu kaum muslimin itu mengikuti milah mereka atau cara mereka, itu diharamkan. Iya, begitu. Jadi toleransi itu hanya bersifat di luar akidah kita tadi, ya. Iya. Kalau yang termasuk di dalam akidah kita, kita haram untuk bertoleransi. Dan toleransi itu yang diterangkan di ayat Al-Mumtahanah tadi, yaitu toleransi dalam sifat muamalah, Tan. Nah, sedikit bertanya, Tan. Di dalam Islam, Tan, bagaimana bentuk seorang muslim itu bertoleransi, Tan? Iya. Nah, kaum muslimin itu memang dianjurkan untuk tolong menolong, ya, bertoleransi terhadap yang sifatnya muamalah. Ya, kalaupun bentuknya akidah, itu sudah menjadi pokok dasar yang menjadi kekuatan kaum muslimin itu tidak boleh dicampur adukan dengan artinya adanya di dalam toleransi itu. Karena kalau bentuknya akidah adalah lakum dinukum waliyadin, kalau toleransi itu sejauh mana kita mampu untuk membantu dalam hal muamalah itu bisa kita lakukan, ya, terlepas daripada akidah. Nah, karena dua hari raya ini, Natal dan Tahun Baru ini, menyangkut dengan akidah, jadi kaum muslimin dengan fatwa MUI itu atau kesadaran kaum muslimin itu diharamkan untuk tidak mengikuti agenda-agenda yang orang Kristen itu melakukan hari rayanya, gitu. Berarti sudah jelas tentang keharaman toleransi dalam beragama. Nah, sekarang kita sebagai seorang muslim itu, Tan, pada saat sekarang itu yang telah tercemari bahwasanya semua agama itu sama. Nah, kita menyikapi permasalahan sekarang itu dengan akidah kita bagaimana, Tan? Iya. Nah, untuk keyakinan akidah kita, karena dasar kita meyakini keislaman kita itu atas dasar pemikiran dan pemahaman. Ya, jadi kalau pemikiran kita, ya, menganggap bahwasanya Islam adalah agama yang benar, ya, agama yang benar,
sehingga yang lain itu dianggap tidak benar atau dianggap tidak sama dengan apa yang kita yakini. Ya, sehingga apa yang kita lakukan untuk meyakini kita karena menganggap agama kita benar, ya, karena benar itu adalah hak milik keyakinan, maka disitulah bahwasanya di luar akidah yang kita pahami adalah di luar dari keyakinan yang harus kita jauhi, ya, sehingga dari pemahaman kita itulah kita membentuk secara kuat bahwasanya inilah Islam yang saya pegang, saya yakini, dan kita pahami dengan kekuatan pemikiran kita dengan pemahaman yang benar. Jadi menganggap orang, ya, yang mempunyai agama itu semua benar, itu fatwa yang salah atau pembahasan yang salah, karena Islamlah agama yang benar. Allah SWT telah menyampaikan bahwasanya dalam akidah kita itu harus yakin dengan apa kita yakini, yaitu lakum dinukum waliyadin, ya, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Disitulah kekuatan yang harus kita miliki selaku yang mempunyai keislaman yang kuat dalam meyakini setiap akidah yang kita jalani. Baiklah, berarti sudah jelas apabila kita mengaku muslim itu kita dalam perayaan tahun baru dan Natal itu kita haram untuk mengikutinya, Tan. Nah, sekarang timbul pertanyaan, Tan. Sekarang mereka sudah tahu, Tan. Oh, itu haram, dan MUI telah memberikan fatwa. Timbul kan ayatnya, Allah SWT telah menurunkan ayat, kok mereka itu masih melakukan setiap tahun, Tan. Yang terutama itu yang paling banyak itu umat muslim. Nah, sekarang apakah mereka itu belum tahu atau tidak mau tahu, Tan, tentang permasalahan ini? Iya, sebenarnya euforia yang muncul di tengah-tengah masyarakat tuh, mereka itu banyak yang tahu tentang keharaman, ya, yang dilarang agama sebagai bentuk keyakinan kita, karena Allah menurunkan Al-Quran sebagai pegangan teguh bagi kaum muslimin itu, dan itu sudah memisahkan, ya, memisahkan keyakinan dengan lakum dinukum waliyadin tadi, ya, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Nah, sehingga dengan itulah landasan kuat bagi seorang muslim itu untuk tidak mencampur adukan agamanya mereka, ya, karena mereka melakukan hari raya itu adalah hari raya yang di sana itu mereka menyembah Tuhan-Tuhan mereka yang mereka yakini, dan kita selaku muslim harus tidak mengikuti apa yang mereka sembah, karena orang Kristiani itu menyembah dengan 3 Tuhannya, kita menyembah Allah SWT sebagai pencipta alam semesta, langit dan bumi dan seisinya. Sehingga dari keyakinan itulah kita harus berupaya untuk membedakan. Nah, euforia yang terjadi di tengah-tengah umat ini, ya, adalah bentuk dari sekularisme yang muncul dari banyaknya orang yang berupaya mencoba memasukkan pemikiran di tengah-tengah kaum muslimin ini agar mereka itu mau untuk bereforia di setiap agenda-agenda yang akhir tahun itu dilakukan. Nah, padahal pluralisme itu sendiri hakikatnya adalah mencampur adukan iman, ya, dan kekufuran, hak dan batil. Itu pun sudah jelas dalam Islam, mana yang halal, mana yang haram.
Nah, karena pluralisme ini muncul di tengah-tengah umat Islam sebagai bentuk pemikiran yang disandingkan oleh orang liberal, maka ini menjadi salah satu pendorong umat Islam itu ikut bereporia dengan hari raya yang mereka yakini, yaitu Kristen tadi. Sudah jelas berarti bahwasanya mengikut sertakan diri dalam hari raya dan tahun baru itu haram bagi seorang muslim. Karena kita itu sebagai seorang muslim itu ada 3 hubungan ya, yaitu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita dengan diri kita sendiri, dan hubungan kita sesama manusia. Nah, sekarang di akhir pembahasan ini, Tan, mohon closing statement-nya, Tan. Iya. Jadi memang selaku muslim yang taat, yang meyakini Islam adalah agama yang benar, dalam Quran Surah Al-Imran juga ditegaskan bahwasanya inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhai di sisi Allah hanyalah Islam. Jadi kita selaku muslim itu harus benar-benar yakin dengan akidah yang kita miliki terhadap keislaman kita. Nah, setelah kita paham apa yang terjadi di penghujung tahun ini, itu adalah hari rayanya orang-orang non-muslim atau orang-orang Kristen, maka wajib kita tidak ikut bereporia dalam hari raya tersebut. Karena jelas mengikuti eporia atau hari raya mereka itu adalah sebuah keharaman. Jadi harus dipastikan kita tidak akan mengikuti apa yang orang-orang non-muslim itu lakukan, dan kita yakin bahwasanya itu adalah sebuah kebenaran. Wallahu a'lam. Demikian pembahasan Buletin Dakwah Kafa pada edisi hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.